hari ini, Rapture 23 September 2025. Caption berikutnya. Hati-hati ya Bapak Ibu. Saya harus ngasih deskripsi atau disclaimer bahwa apa yang saya bawakan hari ini itu adalah bahan untuk kita berjaga-jaga. Saya tidak pernah menentukan tanggal bagaimana tidak, karena di kitab suci hanya Bapa Yahweh saja yang tahu. Amin. Waktunya tidak ada yang tahu. Nah, sekarang kita lihat dari sekarang lagi heboh sekali. Tanggal 23 September berawal dari kesaksian, salah satunya, banyak ini yang kesaksian, tapi yang saya ambil adalah seorang guru perempuan yang bernama Sophie. Ini masuk ke berita nasional Amerika, Bapak Ibu. Nggak main-main ya, berita nasional Amerika. Dan itu mereka punya program channel rohani. Di dalam ini jelas, dia dikatakan, on September 23rd and 24th, berarti September tanggal berapa Bapak Ibu? 23 dan 24. I will come. Apa itu artinya I will come? Aku akan datang to take my church. Dan mengambil apa? Gereja. Tapi kita harus tahu sebagai penyembah Bapak Yahweh di sini, dia memang belum mengenal sosok nama yang asli sebagai Mesias, yaitu siapa nama aslinya Bapak Ibu? Yeshua, makanya dia ngomongnya Jesus ya. Dan dia katakan, I will take my church. Saya yakin church di sini bukan gedungnya. Betul ya Bapak Ibu ya? Yang diambil apa sama Tuhan? Jemaat ya. Dalam bahasa Ibrani, jemaat itu apa? Kehilat. Dalam arti kata kahal. Kata dengan saya kahal. Kahal ya. Orang-orangnya. Kalau jamak disebut kehilat. Yang menyaksikan ketika dirinya dibawa Yeshua dalam pemandangan roh, setelah tidak sadarkan diri ketika mengalami kecelakaan hebat, dan di situ Yeshua mengatakan bahwa Yeshua akan datang tanggal 23 dan 24 September 2025 untuk mengambil gerejaku. Oke, bagaimana sikap kita? Sebagai penyembah Bapak Yahweh, karena di luar sana banyak sekali fenomena ini Bapak Ibu. Di dunia kekristenan semuanya sama, menentukan tanggal, muncul tanggal berapa Bapak Ibu? 23 September, 23 September atau 24 September. Kita sebagai anak Bapak Yahweh harus cerdas dalam memahami situasi fenomena yang luar biasa ini. Kalau saya ditanya, Pak Gem, kira-kira benar gak Yeshua akan datang 23 September? Kalau saya tanya kembali kepada jemaat terkasih, mungkin gak Yeshua datang 23 September 2025? Mungkin saja. Bisa gak Yeshua datang nanti malam menjemput kita? Nah, pintar. Jadi, ada apa? Saya hanya mengejar tanggal ini, kok rame banget di dunia kekristenan munculin tanggal 23 September. Ada apa dengan tanggal tersebut? Kita akan buka dari kacamata kitab suci dan juga dari kacamata pola Ibrani. Lanjut. Lalu bagaimana dengan tanggal 23 atau 24 September yang disebutkan Ibu Guru Sophie dengan kesaksiannya? Bahwa Yeshua akan datang untuk mengangkat orang-orang yang percaya kepadanya. Mungkinkah Yeshua akan datang tanggal 23 atau 24 September nanti? Mungkin Bapak Ibu yang menyaksikan channel ini atau Bapak Ibu yang hadir pada sore hari ini kayak dredeg ya. September itu kapan Bapak Ibu? Berapa minggu lagi? Nah, ada apa di balik tanggal 23 September? Ya, siap-siap ya Bapak Ibu. Berarti ini nggak lama nih. Kalau masih 10 tahun lah kita nggak usah khotbah. Ini semua berbarengan loh. Banyak sekali kesaksian. Rata-rata 1 jam mereka memberikan kesaksian di TV nasional. Tapi yang saya ambil hanya Ibu Guru Sophie. Itu dia presisi ngucapnya tanggal dan katanya dia akan menjemput jemaatku. Wow.
Dan saya melihat kondisi Indonesia saat ini, apakah suatu kebetulan juga begitu mencekam? Saya juga tadi dapat info katanya ada rumah DPR yang akan dibakar, Bapak Ibu. Di mana-mana. Dan ini seperti kayak kita deja vu mengingat tahun 98. Apa yang terjadi di tahun 98? Penjara, dan itu terjadi di Jakarta di Atrium Mall, Senen, Bapak Ibu. Kemarin terjadi. Teman saya Jakarta semua, selalu update. Itu mobil udah nggak kehitung yang dibakar sama massa. Hati ya. Jadi materi saya hari ini juga berkaitan dengan Pak Atin minggu lalu, jealousy. Tuhan yang cemburu, bahasa Ibraninya apa Bapak Ibu? Elkana. Sekarang saya tanya Bapak Ibu, kalau kita menyembah ilah-ilah lain, kira-kira bisa rapture atau enggak Bapak Ibu? Jawab yang tegas, bisa rapture atau tidak? Siapa yang masih punya patung, ngasih sajen, ngasih bunga, ngasih permen, ngasih coklat, ada di rumah? Siapa yang masih punya gelar SAG? Masih ingat SAG gelarnya apa? Sarjana alam goib. Itu masa lalu. Hari ini kita sudah ditebus dengan darah Yeshua ya. Jangan main-main. Nah, masa lalu. Cinta ditolak. Iso rapture nggak kalau kita main sama dukun paranormal? Bisa rapture Bapak Ibu? Mbah, aku minta nih mbah pesugihan mbah, tiba-tiba nyangkut di balkon. Mending nyangkut, berarti naik setengah ya. Nggak jadi, malaikat salah ngambil gitu ya. Ditarik lagi. Berat sebenarnya materi saya hari ini, karena ini Papi Lukas kalau nggak salah juga mau membawakan materi ini dalam beberapa waktu ke depan. Pak Nino juga sepertinya juga sudah membawakan. Wow. Karena ini memang fenomenanya di detik-detik sekarang ini semuanya disodorkan. Kalau Bapak Ibu lihat TikTok, lihat YouTube, short video, semuanya nih. Lihat. 23 September. Makanya saya bawakan supaya kita berjaga-jaga. Lanjut ya. Mungkinkah Yeshua datang menjemput jemaatnya 23 September? Jawabannya apa Bapak Ibu? Kita sepakati bersama? Mungkin saja. Mungkin ya. Kalau kita bilang tidak, tiba-tiba rapture, kita salah. Kalau bilang iya, bisa juga Tuhan pending. Seperti waktu-waktu lalu beberapa prediksi segala macam ya, orang-orang di luar sana. Makanya kita sebagai umat Tuhan harus punya pegangan. Kita beriman mungkin saja. Artinya mungkin saja berarti kita harus berjaga-jaga. Ini waktunya nggak lama lagi Bapak Ibu. Dalam hitungan minggu. Paling berapa minggu lagi kira-kira? Kita ketemu Sabat berapa kali nih? 23 September nih. Mungkin bisa 3 Sabat aja nih kita akan ketemu tanggal 23 September. Sekarang bagaimana kemungkinan ini? Masih sebatas kemungkinan karena apa? Kok masih bisa katakan mungkin? Kita baca kitab suci sebagai pondasi iman kita supaya Bapak Ibu nggak bingung nih dengan fenomena yang ada di muka bumi ini. Dan ini sekarang viral di mana-mana. Kita buka dalam Matius 24 ayat 44. Ada yang bisa bantu saya baca? Siapkan. Dengan suara yang keras, intonasi yang tepat. Matius 24 ayat 44. Pegang ayat ini supaya Bapak Ibu tidak bingung menghadapi fenomena tentang rapture. Matius pasal 24 ayat 44. Ya.
Sebab itu kamu juga bersiap sedialah karena anak manusia datang pada waktu yang tidak kamu duga. Amin, haleluya, terima kasih. Dikatakan apa Bapak Ibu? Sebab kamu juga bersiap sedialah. Bahasa lainnya berjaga-jaga. Karena Yeshua datang pada waktu, apa Bapak Ibu? Nah, kata kuncinya di sini kita pegang. Tidak bisa kita duga-duga. Bisa nggak malam ini Yeshua datang menjemput kita? Orang berkata, wah masih aman 23 September. Kita ke Mbah Dukun dulu nih minggu ini. Nyari pesugihan. Nanti sudah mendekati 23 September baru tobat. Ternyata dikatakan apa Bapak Ibu? Yeshua datang dalam waktu yang tidak bisa diduga-duga. Jangan main-main sama Tuhan. Amin. Jangan sandiwara sama Tuhan. Jangan ngakalin Tuhan. Manusia bisa dibohongi. Kalau Tuhan bisa dibohongi, Bapak Ibu? No. Saya tidak tahu latar belakang Bapak Ibu di rumah seperti apa. Tapi dari mimbar ini saya ingatkan. Berjaga-jaga. Siapkan hatimu, hati, pikiran, jiwa, dan roh untuk tetap setia dan taat. Amin. Nggak usah aneh-aneh Bapak Ibu. Sudah banyak korban. Punya sifat pemberontakan, tidak tunduk, tidak taat, akhirnya dicaplok sama siapa Bapak Ibu? Setan. Karena Tuhan ini ingin segera datang, menjemput mempelai-mempelainya. Amin. Saya juga, kita semua rindu, karena dunia ini udah kayak begini Bapak Ibu. Kalau saya masih ada waktu, nanti kita lanjut minggu depan, ada video terbaru tentang di Eropa seperti apa, saya akan share ke Bapak Ibu, dan ini tidak bisa didapatkan di media mainstream. Apa itu media mainstream? Media yang pada umumnya. Ini benar-benar media yang tertutup, underground, tetapi real sekali. Footage segala macam. Kalau letterak disebutkan tanggal 23 atau 24 September, ini tidak sinkron. Bertentangan dengan kitab Matius 24 ayat yang ke-44. Betul ya Bapak Ibu? Amin. Karena tidak tertulis, aku datang tanggal 23 September atau sekian. Ini tidak sinkron. Makanya Yeshua katakan, aku datang dalam waktu yang tidak kamu duga-duga. Sekalipun, nah ini yang saya mau jelaskan kepada Bapak Ibu. Mungkin saja Yeshua datang pada tanggal tersebut. Karena apa? Kita akan lihat ya Bapak Ibu. Memang Yeshua datang tidak bisa kita duga-duga. Sekalipun mungkin saja Yeshua bisa datang tanggal berapa? 23 September. Lah, landasannya apa Pak? Kok Yeshua bisa datang tanggal 23 September? Pertanggungjawaban iman kita seperti apa? Kita akan buktikan secara firman Tuhan. Lanjut. Sekalipun mungkin ya, Bapak Ibu, perhatikan baik-baik. Ini kita bicara apa Bapak Ibu? Kemungkinan. Andaikan Yeshua benar nanti datang 23 September, harus ada dasar firman-Nya. Tanggal 23 September 2025, perhatikan baik-baik. Dalam penanggalan Ibrani jatuh pada tanggal 1 bulan ke-7 dalam bulan Ibrani. Bulan ke-7 itu bulan apa Bapak Ibu? Tisri. Katakan dengan saya Tisri. Berarti 23 September jatuh bulan apa Bapak Ibu? Tanggal berapa? Ada apa dengan 1 bulan Tisri? Nah ini dia. Dalam kacamata Ibrani kita lihat ya. Kemungkinan kalaupun Yeshua mengangkat kita di awan-awan kemuliaan, kalau memang 23 September, kemungkinan dasarnya coba kita lihat. Yang pertama, 1 Tisri adalah hari raya apa Bapak Ibu? Yom Teruah. Kata dengan saya Yom Teruah. Apa itu Yom Teruah?
hari raya peniupan sangkakala atau shofar atau naviri. Perhatikan baik-baik. 1 Tisri adalah satu-satunya hari raya yang belum digenapi Yeshua dari ke-7 hari raya. Sekarang kita review sejenak. 7 hari raya. Yang pertama hari raya apa? Pesah. Yeshua mati. Sudah digenapi belum Bapak Ibu? Sudah. Yang kedua hari raya Hamatsot. Roti tidak beragi. Tubuh Yeshua yang tanpa dosa mengampuni kita dari segala dosa. Sudah digenapi? Sudah. Yang ketiga Habikurim. Apa itu Habikurim? Buah sulung. Yeshua bangkit di antara yang sulung. Satu-satunya manusia yang bisa bangkit hanya Yeshua. Lanjut. Hari raya keempat. Shavuot. Di zaman Torah itu disebutkan turunnya Torah. Di zaman perjanjian baru Shavuot turunnya apa Bapak Ibu? Ruah HaKodesh. Dan itu sudah digenapi belum Bapak Ibu pencurahan Roh Kudus? Sudah. Dan Yeshua menjanjikan itu dan akhirnya sudah digenapi. Hari raya yang kelima. Ini yang belum digenapi. Hari raya apa tadi? Yom Teruah. Yeshua nanti pada saat menjemput mempelai-mempelainya pasti diiringi malaikat meniupkan apa? Sangkakala. Jadi Yom Teruah ini satu-satunya hari yang belum digenapi oleh Yeshua. Hari raya berikutnya Yom Kippur. Hari raya apa Bapak Ibu? Pendamaian. Sudah digenapi Yeshua dengan dia mati sehingga manusia yang awalnya jauh dari Tuhan terputus hubungannya diperdamaikan dengan darah Yeshua. Makanya tirai bait suci bagaimana Bapak Ibu? Terbelah. Sudah tidak lagi pakai imam besar untuk bisa berjumpa dengan Bapa Yahweh. Dengan darah Yeshua kita bisa berjumpa dengan Bapa Yahweh. Amin. Melalui darah siapa? Yeshua. Ada kematian. Yang terakhir, hari raya apa Bapak Ibu? Yang ke-7, Sukot. Hari raya pondok daun. Ini digenapi dengan hari apa Bapak Ibu? Dulu kita 25 Desember merayakan apa? Nah, ini hari raya Sukot, hari raya penutupan, hari raya di mana Yeshua lahir. Jadi dimulai kematian, kelahiran. Semuanya digenapi oleh Yeshua. Satu-satunya yang belum digenapi hari raya Yom Teruah. Tahun ini Yom Teruah 1 Tisri 5786 jatuh pada tanggal berapa Bapak Ibu? Kok orang Kristen tahu ya? Kalau saya sih, kalau ada yang penglihatan orang mesianik, paling cocokmologi. Tapi masalahnya yang perlu kita renungkan, sebagai bahan kita berjaga-jaga, ini orang Kristen yang nggak ngerti 7 hari raya. Dan satu-satunya yang belum digenapi Yom Teruah, yang jatuh pada tanggal 23 September. Ini orang Kristen yang nggak ngerti, masih manggil Jesus, masih bilang church. Tapi dia bilang statementnya pada saat pemandangan roh, berjumpa dengan Mesias katanya, Masyiah dalam bahasa Ibrani. Aku akan datang 23 September. Nah, harusnya kalau dari kacamata Kristen, hari raya yang paling terkenal apa Bapak Ibu? Aku akan datang pada tanggal 25 Desember. Bisa aja, ya kan? Itu yang paling terkenal. Atau hari raya Paskah di bulan Maret atau April. Tapi kenapa nyebutnya ini? Nah, kemungkinan inilah yang menjadi perenungan kita. Ternyata 23 September itu hari raya Yom
Teruah. Satu-satunya hari raya yang belum digenapi oleh Yeshua. Kita baca sebagai dasar juga firman Tuhan. Kitab Alef Tesalonikim atau 1 Tesalonika 4 ayat 16 sampai 17. Silakan Hamdan bacakan. Kita akan mendengarkan dengan intonasi yang tepat dan suara yang jelas. 1 Tesalonika 4 ayat 16 sampai 17. Cek. 1 Tesalonika 4 ayat 16 dan 17. Sampai 17. Perhatikan. Sebab dengan suatu seruan, dengan suara penghulu malaikat dan dengan sangkakala Elohim, dia akan turun dari surga dan orang-orang yang mati dalam Hamasyah, mereka akan pertama-tama bangkit. Kemudian kita yang hidup yang masih tinggal akan diangkat bersama-sama dengan mereka dalam awan-awan ke dalam pertemuan Tuhan di angkasa. Dan demikianlah kita akan senantiasa berada bersama Tuhan. Amin. Haleluya. Ini kisah apa Bapak Ibu? Rapture. Yang mati bangkit dulu, yang hidup akan apa Bapak Ibu? Diangkat. Tapi diiringi dengan seruan apa Bapak Ibu dikatakan? Bunyi apa? Sangkakala. Makanya Yom Teruah. Nah ini orang Kristen banyak yang nggak ngerti nih. Rapture itu pasti ditandai dengan bunyi apa? Dan itu hari raya di tanggal 1 bulan 7 atau Tisri di tahun Gregorian jatuh pada tanggal 23 September 2025. Sampai sini Bapak Ibu bisa ikuti apa yang saya sampaikan? Amin ya. Pikirannya difokuskan supaya jangan ngalor ngidul kemana-mana, supaya jangan gagal paham dengan apa yang saya sampaikan, jangan sepotong-sepotong. Wah Pak Gembala meramal rapture 23 September berarti gagal paham. Ini saya membuktikan secara kemungkinan. Apa Bapak Ibu? Kemungkinan. Kalau rapture pasti jatuhnya pada saat apa? Hari raya apa Bapak Ibu? Yom Teruah sesuai dengan kitab suci. Dimulai dengan seruan sangkakala Elohim. Itu seluruh dunia mendengar suara shofar. Akhirnya kita dengan the twinkling of eyes. Apa itu the twinkling of eyes? Bahasa Inggrisnya the twinkling of eyes. Sekedip tep, kita sudah goodbye dunia ini. Kejap mata, the twinkling, kedipan mata. Wow. Berarti rapture itu nggak butuh bertahun-tahun untuk sampai ke Syamayim. Cuman makanya Bapak Ibu perlu pemahaman ini. Karena kita sudah melangkah dalam pola Ibrani, sudah melangkah dalam kebenaran firman Tuhan. Rapture dalam pola kitab suci itu sesuai dengan 1 Tesalonika 4 ayat 16-17. Dimulai dengan peniupan apa Bapak Ibu? Sangkakala. Hari raya yang belum digenapi oleh Yeshua. Hati-hati. Jangan anggap enteng pengajaran ini. Saya bilang, bisa saja Yeshua datang menjemput kita tanggal 23 September. Dan bisa saja Tuhan masih memberikan kasih karunia, kasih masa tenggang. Masih banyak yang belum bertobat, akhirnya ditunda. Bisa juga nggak seperti itu Bapak Ibu? Bisa. Dan kita bersyukur kalau masih dikasih pending, berarti kita dikasih kesempatan sama Tuhan untuk memperbaiki diri. Tapi kalau enggak gimana? Ya udahlah, ini dunia sudah semakin membuat anak-anakku sulit menderita, tekanan di mana-mana. Aku akan menjemput segera. Bisa nggak Bapak Ibu? Bisa. Dan sekarang Indonesia kena imbasnya, kerusuhan yang di depan mata kita.
Dan ini sudah seluruh Indonesia, Bapak Ibu. Hati-hati. Gedung sate itu hampir dibakar di Bandung. Saya selalu kontak dengan gembala-gembala. Ngeri Pak, udah hampir kayak kerusuhan 98. Tapi untungnya pejabat atau bupati atau gubernur langsung turun tangan. Merangkul pendemo. Kalau enggak, habis Bapak Ibu. It's not a joke. Dunia ini udah ngeri Bapak Ibu. Bangun. Amin. Dunia ini udah sangat-sangat mengerikan. Kalau kita santai-santai, hati-hati. Yesua datang dengan waktu yang tidak kamu duga-duga. Lanjut ya. Nah, sebentar. Nah, perhatikan. Notes, saya kasih notes. 1 Tisri. Itu dimulai dari tanggal berapa dalam kalender Gregorian di Indonesia, Bapak Ibu, jatuhnya? 22 September dimulai dari jam 6 sore. Sekarang Bapak Ibu lihat kalender. Itu jatuh hari apa? Senin sore. 22 September jatuhnya hari apa? Senin. Saya menghimbau, saya sudah info dari sekarang, yang bekerja luangkan waktu untuk kita merayakan hari raya yang kita nanti-nantikan ini. Amin. Masih ada waktu beberapa minggu ke depan. Minta izin, Pak, saya mau ibadah Yom Teruah, peniupan sangkakala. Berjaga-jaga, siapa tahu benar-benar Yesua datang menjemput kita. Dan kita sedang dalam kondisi beribadah. Amin Bapak Ibu. Jadi itu jatuhnya hari Senin soalnya. Makanya Bapak Ibu luangkan waktu benar-benar. Ini kondisi, ini sudah saya bilang lampu kuning. Sudah dikasih warning terus sama Tuhan. Tet, 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 tet. Belum lagi nanti saya kasih tunjuk tentang yang ada di Israel dan Eropa. Waduh, itu makin mengerikan. Kalau kita santai-santai saja, kenapa sih saya keras untuk masalah pengajaran dengan Pak Atin? Karena saya cinta jemaat. Kita kumpul di sini, nanti kumpul juga di Syamayim. Amin. Jangan sampai ada yang tertinggal. No hard feeling. Amin. Apa itu no hard feeling? Apa no hard feeling? Jangan sampai ada ganjalan kepahitan. Wah, Pak Gembala, wah, Pak Atin gak suka saya, nyerang saya. No. Ini untuk semua kita. Amin. Karena waktu kedatangan Tuhan ini udah di depan mata. Tanpa kita duga-duga. Bisa saja malam ini. Karena melihat kondisi yang sudah sangat mengerikan. Saya nggak nakut-nakutin jemaat. Tapi saatnya kita melek, buka mata, buka telinga, buka hatimu. Udah nggak bisa main-main lagi. Dan kita bersyukur kehilat kita dibersihkan, dimurnikan dari hari ke hari. Meskipun secara manusia mungkin kita sakit, ada saudara-saudara kita yang harus resign sementara untuk melayani Tuhan. Tapi itu harga yang harus dibayar demi diri kita. Kadosh tamim tahor. Untuk apa Bapak Ibu? Rapture. Tujuan utamanya ini. Apakah ini suatu kebetulan, peristiwa demi peristiwa kehilat kita dipulihkan, dimurnikan? Ayo kita berpikir, sudah sedemikian mengerikan dunia ini. Kalau kita main-main, hati-hati. Saya sudah ingatkan dari sekarang. Sebenarnya sudah lama saya ingatkan. Hati-hati. Selagi masih baik waktunya, ayo melayani Tuhan.
Selagi masih baik keadaannya, ayo ibadah, jangan males. Dunia itu bisa nomor sekian lah. Tapi masalah keselamatan itu nomor satu. Amin. Bapak Yahweh pasti bisa gantikan berkat berkali-kali lipat kalau kita zakor et yom hasyabat lekatsyo. Artinya apa Bapak Ibu? Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. Itu perintah dan itu masih berlaku sampai hari ini. Mari tepuk kanan kiri saudara katakan, ayo bangkit, berjaga-jaga, Yesua segera datang menjemput kita. Jangan main-main, no play-play, katakan no play-play. Jangan main-main. Serius. No drama-drama, no sandiwara, no telenovela. Amin. Materi ini menemplak saya juga. Kok begini ya? Kok masih di depan mata kita, kok dunia ini udah kayak begini ya? Saya juga merenung, layak nggak saya nih untuk rapture? Ini menemplak saya juga Bapak Ibu. Jangan dipikir gembala itu lebih berat tanggung jawabnya. Jangan sampai aku memberitakan Injil Hamasya, aku sendiri yang tertolak. Wah, itu berat Bapak Ibu. Dan tantangan hari ini saya membawakan ini, waduh berat sekali. Tadi kita dikacaukan sound system segala macam, tapi puji Bapak Yahweh semua berjalan lancar hari ini. Luar biasa ya. Lanjut. Yang memungkinkan juga Yesua bisa datang tanggal 23, 24, karena tanggal 23 sudah masuk tanggal apa Bapak Ibu? 1 Tisri. Kita diberitahu melalui perumpamaan tentang pohon ara. Yuk kita baca. Matius 24 ayat 29 sampai 36. Tetapi secara khusus kita akan fokuskan di ayat 32 dan 33. Yuk kita lihat. Dicatat baik-baik, di rumah dibaca kembali, direnungkan sungguh-sungguh. Ini tanda Yesua akan datang seperti ini Bapak Ibu, dikasih clue-nya. Apa itu clue? Dikasih apa clue? Petunjuk. Yuk silakan dibaca, Hamdan. 32, 33, kita fokuskan di situ ya. Matius 24, 32, 33. Matius pasal 24 ayat 32 Dan 33. dan sampai 33. Ya. Dan pelajarilah perumpamaan tentang pohon ara. Pohon ara, terlanjut. Bila mana rantingnya sudah menjadi lembut dan Ya. daun-daunnya bertunas, Ya. kamu mengetahui bahwa musim panas sudah dekat. Ya. Demikian pula lah kamu ketika kamu melihat semua ini, kamu mengetahui bahwa dia sudah dekat di ambang pintu. Amin. Terima kasih. Perhatikan baik-baik dikatakan apa? Bila rantingnya sudah menjadi lembut dan daun-daunnya bertunas, kamu mengetahui bahwa musim panas sudah dekat. Perhatikan baik-baik dikatakan mengenai hari dan saat itu tidak seorang pun mengetahuinya. Bahkan para malaikat di sorga pun tidak, terkecuali Bapakku saja. Tapi di sana dikasih clue bahwa musim panas sudah dekat. Sekarang kita fokuskan ke dalam kalimat tidak ada yang tahu hari dan saat, seorang pun mengetahuinya, bahkan para malaikat di surga pun juga tidak. Kecuali siapa Bapak Ibu? Bapa. Tapi kita dikasih clue sama Tuhan bahwa musim panas sudah dekat. Sekarang kita lihat kacamata Tuhan. Musim panas dalam kacamata Ibrani Israel itu apa? Kita lihat. Lanjut. Apa kaitan antara waktu kedatangan Yesua dengan musim panas? Lanjut. Ingat, Yesua
pada saat berkhotbah ini, dia berada di mana Bapak Ibu? Khotbahnya, ada yang tahu? Tentang musim panas, tentang ini segala macam. Di Bukit Zaitun. Bukit Zaitun ada di mana? Yerusalem. Di depan Bait Suci. Yerusalem ada di mana? Israel. Bukan di Tabanan ya Bapak Ibu ya. Bukan di Denpasar. Nah, kita harus melihat dari kacamata pola Israel. Musim panas itu apa? Nah, apa kaitannya dengan musim panas seperti yang Yesua katakan, kedatangan anak manusia ketahuilah. Kalau pohon ara sudah bertunas, sudah bertumbuh, pohon ara itu berbicara apa? Bangsa Israel. Dia sudah bertunas Bapak Ibu. Amin. Dia sudah merdeka, dia sudah cukup, sudah digenapi, dan usianya sekarang udah masuk ke 77. Kalau dalam kitab Amsal, usia manusia berapa Bapak Ibu? 70, 80. Selebihnya apa? Menderita, sia-sia. Dikasih bonus. Sekarang Israel umurnya berapa? 77. Nah, ini tanda nih Bapak Ibu. Waktu-waktu ini udah nggak lama lagi. Israel udah mulai tua nih, udah sisanya nanti akan penderitaan demi penderitaan, dan itu berbicara apa kalau penderitaan? Masa aniaya besar. The Great Tribulation. Mungkin cocokmologi silakan, tetapi kalau kita secara tersurat, kenapa ditulis 70, 80? Kenapa Israel sekarang 77 dan tandanya begitu luar biasa sekarang? Ada yang pernah ke Gaza? Dulu indahnya luar biasa, sekarang apa yang tahu? Terjadi di Gaza, terjadi apa? Sisanya cuman puing-puing. Bahkan nama tepi barat diganti sama Benyamin Netanyahu, diganti apa, masih ingat? Yudea dan Somron dalam bahasa Ibrani ya. Yudea dan Somron. Kembali semua. Dikembalikan. Karena Israel itu sudah bertumbuh, sudah kuat, dia nggak takut dengan apapun. Berarti firman Tuhan sudah digenapi belum ini? Pohon ara sudah bertunas, sudah bertumbuh Bapak Ibu? Sudah. Udah usianya 77 lagi. Udah mendekati usia akhir 80. Nah, saya mau kasih Bapak Ibu peristiwa penting. Ada apa? Perhatikan baik-baik nih. Benang merahnya nih. Kaitannya dengan ke dunia kerohanian di Israel. Dimulai dengan musim-musim yang ada di Israel. Kenapa Yesua datangnya di musim panas? Dan ini ada alasannya. Kita lihat ya, ada yang tahu Israel ada berapa musim? 4. Musim gugur, musim semi, musim panas, dan musim dingin. Salju. Kita lanjut ya. Secara rohani, nah ini perhatikan. Secara filosofi kerohanian, ini sudah digenapi ya. Kita harus waspada tingkat tinggi. Yang pertama, musim gugur. Musim gugur adalah gambaran kematian Yesua yang gugur untuk menebus jiwa setiap kita. Amin. Ini gambaran secara rohani. Yesua gugur, artinya mati. Untuk apa? Menebus jiwa-jiwa kita, dosa-dosa manusia. Tanpa darah Yesua, mustahil manusia bisa rapture. Itu mustahil Bapak Ibu. Karena ini sudah digenapi 7 hari raya, hanya sisa 1 yang belum. Dan ini semua digenapi oleh Yesua. Sampai sini bisa diikuti, amin Bapak Ibu. Musim gugur adalah musim di mana Yesua itu mati. Gugur. Lanjut. Nah, setelah musim gugur, masuk musim dingin.
Kalau musim dingin adalah gambaran di mana tumbuh-tumbuhan bisa hidup atau tidak? Sebenarnya hidup, cuman mereka sedang istirahat sejenak. Ada apa dengan maksud musim dingin di dalam kerohanian? Banyak orang percaya sudah terima tentang kematian darah Yesua, menjadi pengikut Yesua. Di musim dingin masuk masa penganiayaan. Seolah-olah mati, berusaha dimatikan. Pergerakan orang-orang percaya di muka bumi ini sejak zaman Nero dan Kaisar Caligula. Bapak Ibu bisa searching kejahatan mereka ini seperti apa, itu ada di sini. Wah, itu mengerikan Bapak Ibu. Sejarah mencatat ketika rasul-rasul memberitakan Injil, saat itu Ruach HaKodes bekerja dan memberkati pelayanan mereka. Saat itu terjadi tuaian jiwa besar-besaran. Tetapi saat itu juga terjadi penganiayaan kepada orang-orang percaya di zamannya Kaisar Nero dan Kaisar siapa? Caligula. Masuk musim dingin seolah-olah tumbuhan mati. Di secara rohani, di musim gugur, banyak jiwa diselamatkan, tuaian jiwa besar-besaran, tetapi masuk musim dingin, Tuhan memakai, atau istilahnya, Kaisar Nero inilah, yang menganiaya jemaat Tuhan. Bapak Ibu lihat gambar ini, ada yang tahu apa ini kira-kira? Manusia, orang-orang percaya pada saat itu bersama dengan para rasul, dihadapkan bertemu dengan apa nih? Diapain sama singa kira-kira? Apa dielus-elus? Atau diajak mainan, main sirkus? Sekarang saya tanya, manusia sama singa kalau dihadapin, menang siapa? Apalagi singa yang kelaparan. Dan ini disaksikan di podium, Bapak Ibu. Ini ditonton nih, udah kayak nonton studio. Betapa jahatnya orang-orang, Kaisar Nero nyemplungin orang-orang percaya Tuhan, perhatikan baik-baik. Dan ini kaitannya nanti juga ada. Ini masuk musim dingin. Ini yang pertama, berhadapan dengan singa. Yang kedua, ada yang tahu nih gambar di sebelahnya apa ini? Orang diapa ini kira-kira? Kok hitam? Ada yang tahu? Manusia dimasukin, dicemplungin ke dalam panasnya aspal, Bapak Ibu. Tir. Dibakar hidup-hidup. Digantung, dibakar pakai tir. Kalau mati langsung dibakar. Kalau belum mati langsung dibakar hidup-hidup. Dan ini nanti akan terjadi kembali. Siap nggak kita kalau menghadapi seperti ini Bapak Ibu? Siapa yang mau menghadapi singa? Angkat tangan. Masih mending kalau kita berhadapan sama singa. Kalau dimasukin ke dalam aspal, ditusuk, digantung hidup-hidup, terus dibakar hidup-hidup. Dan saya pernah melihat sejarah gitu ya. Kepala tengkorak itu seperti bukit pada saat zaman Kaisar Nero. Dan Nero itu gematrianya 666 Bapak Ibu. Kaisar Nero. Kenapa saya membawakan ini? Jangan sampai kita yang awalnya percaya Bapa Yahweh Yeshua HaMashiach, hanya karena syahwat-syahwat duniawi, hanya karena mementingkan ego, mementingkan kesombongan diri,
akhirnya tertinggal, dan akhirnya nanti bertemu dengan anti Hamasya, nanti juga pasti akan masuk berjumpa dengan apa? Dan saya nggak tahu, penyiksaannya belum pernah ada sejak zaman ada di muka bumi ini. Waduh, ngeri banget Bapak Ibu ya. Bapak Ibu ada yang pernah nonton film horor yang paling serem itu diapain kira-kira? Manusia mati. Paling kepalanya lepas gitu ya. Itu biasa dan itu sudah sering kita tonton. Nanti katanya firman Tuhan, penyiksaannya belum pernah ada sejak zaman dahulu sampai selama-lamanya. Ngeri nggak Bapak Ibu? Penyiksaannya itu, waduh jangan sampai deh kita bisa melihat. Kalau kita melihat penyiksaan ini berarti Anda tertinggal. Jangan sampai kita masuk masa aniaya ini. Ini musim dingin ya Bapak Ibu, hati-hati. Makanya kenapa kita keras mengajarkan jemaat untuk setia, taat, supaya kita nggak ketemu nih dengan ketemu Nero yang kedua nih, Caligula. Lanjut. Caption berikutnya. Nah, habis masa musim dingin, orang-orang ditekan, anak-anak Tuhan dipersekusi, anak-anak Tuhan dizolimi, dijahati. Tapi ada juga musim semi. Gambaran masa aliyah. Apa itu aliyah? Pulang kampung orang-orang Israel. Coming home. Dan ini sudah terjadi belum Bapak Ibu? Sudah. Hati-hati nih. Ini kita sudah 2 musim, 3 musim masuk ya. Yesua sudah mati. Terjadi penuaian jiwa besar-besaran, tetapi juga pembantaian besar-besaran. Musim semi, akan masuk nanti musim panas. Ini Bapak Yahweh mengumpulkan benih-benih Israel. Pulang kampung. Dan ini disebut hujan akhir. Hujan akhir inilah terjadi peristiwa pulangnya orang Israel tersebar di seluruh penjuru dunia, bukan secara kecil-kecilan tetapi besar-besaran. Dan itu di headline di seluruh media sosial ya. Dulu nggak ada zaman media sosial, di surat kabar. Wah, ini yang menentang banyak sekali Bapak Ibu. Orang Yahudi pulang. Nah, kita sekarang di zaman sekarang nih, kita sudah coming home belum? Kembali ke pola Ibrani sudah atau belum? Sudah. Ini nih kita coming home. Jadi sejarah itu berulang. Sudah digenapi. Hati-hati Bapak Ibu. Ini kita sekarang tinggal masuk musim terakhir. Musim yang akan digenapi Yesua. Apa Bapak Ibu? Musim apa? Musim panas. Anak manusia akan datang. Ketahuilah musim panas sudah dekat. Wow. Ini aliyah terus terjadi sampai hari ini. Kalau Bapak Ibu nonton YouTube ya lagu-lagu mesianik, Bapak Ibu lihat nggak choir-choirnya? Orangnya putih semua nggak kira-kira kulitnya? Campur aduk, ada yang matanya sipit, ada yang dari Afrika, tapi darahnya darah Yehudi. Itu dikumpulkan semua lu sama Tuhan. Luar biasa. Menyembah Yesua Hamasyah lagi. Wah, dahsyat Bapak Ibu. Jadi kita yang sudah aliyah iman kita, pegang imanmu sampai Yesua datang menjemput kita. Amin. Yes. Jangan kembali lagi ke ayunan. Jangan keluar lagi dari tanah perjanjian. Diiming-imingi macam-macam misalnya. Hati-hati, ini kita sudah aliyah loh secara rohani. Puji Tuhan. Lanjut. Nah, ini dia. Perhatikan baik-baik. Ini musim di mana musim ini belum digenapi oleh Yesua. Yaitu musim apa? Musim apa? Panas. Musim panas di Israel. Ngapain Bapak Ibu?
panen karena sudah mulai menabur di musim semi, di musim panas adalah disebutnya musim apa Bapak Ibu? Panen, harvest. Inilah di mana musim panas orang akan mulai menuai hasil kerja kerasnya. Dan masa tuaian ini sekaligus menjadi gambaran datangnya masa pengangkatan kedatangan Yeshua. Masa di mana Yeshua akan menuai jiwa-jiwa dari orang yang percaya kepada Yeshua. Melalui apa Bapak Ibu? Jadi musim panas adalah di mana Yeshua akan menuai jiwa-jiwa. Dituai. Sampai sini bisa diikuti? Amin Bapak Ibu ya. 4 musim loh. Dalam kacamata Israel. Pola pandang Ibrani. Satu-satunya musim yang belum terjadi yaitu musim panas. Nah pertanyaannya. Musim panas itu kapan terjadi dalam Israel? Kita harus tahu nih ya Bapak Ibu ya. Kapan sih musim panas itu berlangsung di Israel? Supaya kita punya gambaran, oh ternyata musim panas di mana Yeshua akan menuai jiwa-jiwa untuk dituai melalui rapture. Kita lihat ya Bapak Ibu ya. Hati-hati nih. Kita akan masuk lebih dalam lagi tentang gambaran musim panas di Israel. Lanjut. Nah, ini dia. Save materi ini, bagikan kepada saudara-saudari terkasih di dalam Adonai Yeshua HaMashiach. Banyak yang belum tahu, ada musim panas di Israel akan terjadi di bulan rentang seperti ini. Kita baca Bapak Ibu. Musim panas di Israel terjadi dalam rentang waktu minggu terakhir bulan Maret sampai dengan, perhatikan baik-baik, minggu terakhir bulan Oktober. Tetapi pernah terjadi berakhir pada minggu pertama bulan Oktober pada tahun 2012. Jadi rentang waktunya apa Bapak Ibu? Dimulai kapan? Terakhir bulan Maret sampai minggu terakhir bulan Oktober. Terakhir bulan Maret sampai dengan minggu terakhir bulan apa Bapak Ibu? Oktober. Ada apa di rentang waktu ini? Musim panas di Israel. Lanjut. Namun mengenai hari dan saat jam itu, tidak seorang pun mengetahuinya, bahkan para malaikat sorga pun tidak, terkecuali Bapakku saja. Apa maksudnya ini? Caption berikutnya. Ingat? Tadi apa? Yom Teruah adalah satu-satunya hari di mana Yeshua belum menggenapi. Dan itu terjadi di bulan Gregorian. Bulan apa Bapak Ibu? Bisa jadi bulan September, bisa juga jadi bulan Oktober. Dan itu masuk nggak di dalam kategori musim panas di Israel? Masuk. Bukan cocokmologi. Tetapi apa yang dikatakan Yeshua itu presisi dengan kacamata pola pandang Ibrani. Wow. Dan tahun ini, Yom Teruah jatuh pada tanggal berapa Bapak Ibu? 23 September. Dimulai tanggal 22 September jam 6 sore. Rentang waktunya masih masuk musim apa tadi? Panas. Hati-hati, Yesus sudah ngasih clue nih. Ketahuilah, musim panas sudah.
Orang Yahudi setiap tanggal 1, setiap bulan penanggalan Ibrani itu adalah Rosh Kodesh. Katakan dengan saya Rosh Kodesh. Rosh Kodesh artinya awal bulan baru. Rosh itu kepala, Kodesh itu bulan. Jadi kepala bulan artinya awal bulan yang baru. Setiap awal bulan baru, orang Yahudi akan mengamati kemunculan bulan yang baru. Yang masih berbentuk sabit tipis. Sebagai tanda masuknya bulan baru. Seperti gini Bapak Ibu gambaran bulan baru ya. Sret, kecil gitu ya, sabit tipis. Munculnya bulan sabit tipis tidak bisa dipastikan hari dan jamnya. Perhatikan kata-kata saya nih. Tidak bisa dipastikan apa Bapak Ibu? Hari dan jamnya, seperti tadi ayat firman Tuhan, tidak ada seorang pun yang mengetahui hari dan jamnya, karena apa? Berbagai faktor, seperti cuaca. Jadi kalau misalnya nih, masuk tanggal 1 di bulan Tisri, tiba-tiba mendung, tiba-tiba hujan, kelihatan nggak bulannya? Sulit. Inilah yang memunculkan perkiraan rapture di tahun 2025. Diperkirakan, kalaupun ya, betul, ingat ini, jangan dipotong-potong kalimat saya. Kalaupun betul, terjadi rentang waktu antara 23 atau 24 September. Karena biasanya tanggal 1 itu masih tipis banget, set. Dan itu kadang nggak kelihatan. Nah, mulai muncul bulan yang lebih solid tanggal 2, 3, 5, 10, 15, 20. Nah, disitulah mulai kelihatan bulan baru. Berarti musim panas sudah dekat. Di dalam Gregorian 23 September. Kalaupun kita masih diberikan kesempatan untuk kita bisa hidup kembali, artinya Bapak Yahweh masih memberikan grace period. Apa itu grace period? Masa anugerah. Kita bersyukur. Amin. Tapi kalaupun ini kita harus mempersiapkan, mari kita siapkan dengan sungguh-sungguh. Amin. Dan ibadah ini itu jatuhnya 22 September, itu jatuhnya hari Senin di Gregorian. Jadi Bapak Ibu, Saudara terkasih, luangkan waktumu, kita akan kumpul ibadah di tempat ini, menantikan satu-satunya hari yang belum digenapi Yeshua. Siapa tahu musim panas itu akan datang. Jadi kita akan ibadah kalau bisa dimulai jam 5, karena jam 6 itu sudah masuk 1 Tisri. Kita nggak usah bingung Bapak Ibu, 23 apa 24. Gregorian itu sudah menyesuaikan dari kalender Ibrani. 1 Tisri itu jatuhnya hari Senin jam 6 sore. Itu sudah masuk 1 Tisri. Nah kita kalau bisa mulai jam 5 sore ibadah, kita ngapain kira-kira? Kalau kita menantikan kekasih jiwa kita ngapain biasanya? Memuji dan menyembah. Amin. Menanti-nantikan mempelai Yeshua HaMashiach. Ini saya minta dari tim IO, event, dari tim Praise and Worship, bikin acara terdekat, fokuskan dulu untuk acara yang rapture ini. Nggak usah yang terlalu megah, tetapi sungguh-sungguh kita fokusnya praise and worship. Kita mulai dulu pujian penyembahan, menyenangkan hati Tuhan. Nanti baru kita masuk hari rayanya. Siapa tahu pada saat kita merayakan hari raya ini, sangkakala malaikat Elohim berbunyi dan kita rapture bersama-sama. Kita berikan kemuliaan bagi Bapak Yahweh. Haleluya! Jadi ini yang kita nanti-nantikan. Bisa saja saya bilang, mungkin saja. Karena musim panas jatuhnya sampai akhir Oktober. Dan itu satu-satunya hari raya di mana Yeshua belum menggenapinya. Lanjut, kita akan cepat ya. Ada beberapa doktrin dan saya harus cepat tentang rapture.
Ada yang percaya, ada yang tidak. It's okay, itu biarkan kepercayaan orang lain, kita tidak usah membahasnya. Lanjut. Rapture menurut sudut pandang ajaran gereja Katolik itu adalah suatu yang mereka tidak percaya bahwa adanya rapture. Pokoknya orang percaya harus dianiaya, harus disiksa sebagai tanda bukti cinta kepada Tuhan. Ini saya ngambil bukan sembarang artikel, tetapi di website resmi katolisitas.org. Lanjut, saya nggak akan membahas kesimpulan nih ya. Kita dapat ngambil kesimpulan bahwa teori rapture merupakan ajaran yang tidak didasarkan atas pemahaman kitab suci, bahkan merendahkan peran gereja. Teori ini tidak pernah terdengar sampai tahun sekian-sekian, juga ditolak oleh mayoritas orang Protestan sendiri. Ini adalah mirip ajaran saksi Yehova yang mengatakan bahwa orang yang masuk surga adalah 144.000 orang, atau ajaran Mormon yang mengajarkan pembaptisan orang mati. Nah, ini kesimpulan dari kepercayaan seberang dari Katolik ya tentang rapture. Mereka mengambil kesimpulan ini tidak sesuai dengan kitab suci. Ya, it's okay. Jadi supaya Bapak Ibu nggak kaget, di luar sana banyak yang menolak tentang adanya rapture. Sampai sini bisa diikuti, amin? Gak usah bingung. Tapi itu biarkan mereka mengambil kesimpulan itu sendiri. Kita berbeda. Karena kita tahu 7 hari raya. Kalau nggak ngerti 7 hari raya, pasti bingung. Padahal ada satu yang belum digenapi. Peniupan nafiri. Dan itu ditandai dengan orang percaya diangkat sama Tuhan. Orang mati bangkit. Nah ini loh Bapak Ibu. Dia pokoknya yang percaya rapture itu saksi Yehova. Yang percaya rapture itu Mormon. Lanjut. Saya tidak akan membahas ke situ ya. 10 alasannya, ini artikel kekristenan juga. 10 alasan kenapa rapture itu harus ditinggalkan. Mereka bikin dalil-dalilnya. Tapi saya nggak akan bahas ke situ ya. Lanjut. Saya nggak akan bahas ini. Bapak Ibu bisa baca di Google, lihat di Google. Intinya, nah ini bisa di capture, renungkan, fakta mengenai rapture dan nubuatan dalam kitab suci, dan itu ada rapture Bapak Ibu. Di zaman para nabi, ada nabi yang langsung diangkat Tuhan. Siapa namanya? Henokh dan Elia. Itu rapture Bapak Ibu, tidak mengalami kematian. Dan ini tertulis dalam kitab suci. Melekim Bet juga ada, 2 Raja-Raja, 1 Tesalonika, 1 Korintia, Kohelet. Ini nubuatan dan rapture loh, fakta. Ya, jadi ini berdasarkan kitab suci, bukan doktrin manusia. Lanjut. Saya akan cepat ya. Perbedaan penting pengangkatan dan kedatangan Yesua. Lanjut. Rapture adalah di mana jemaat yang terangkat akan bertemu Yesua di angkasa, sedangkan kedatangan Yesua yang kedua kali adalah mempelainya akan kembali ke dunia bersama Yesua HaMasyiah. Ngapain kembali ke dunia? Ada yang tahu nggak Bapak Ibu? Menghakimi membinasakan siapa? Anti HaMasyiah. Kita akan berperang bersama Yesua. Amin. Bersama dengan malaikat-malaikat. Jadi rapture dulu, nanti setelah masa aniaya besar, Yesua bersama dengan malaikatnya dan mempelainya akan kembali ke dunia. Menghabisi para anti HaMasyiah, antek-anteknya, akhirnya membangun kerajaan 1000 tahun. Beda ya Bapak Ibu antara rapture dengan kedatangan Tuhan yang kedua kali. Jadi rapture itu kita diangkat dulu supaya tidak masuk masa aniaya besar. Setelah masa aniaya besar, Yesua datang yang kedua kali untuk menjadi hakim, menjadi raja. Segala setan, segala antek-anteknya, nabi palsu akan dikunci
istilahnya sebelum Gehenom ya, Abysos ya Bapak Ibu ya, 1000 tahun. Ya, Seol. Lanjut. Pengangkatan akan terjadi sebelum masa kesusahan besar. Sedangkan kedatangan Yesua setelah kesusahan besar. Sampai sini bisa diikuti. Amin Bapak Ibu ya. Jadi rapture dulu, baru ada masa aniaya besar. Setelah itu kita bersama Yesua dan malaikat, kita akan menginjakkan kaki kembali ke bumi untuk kita menikmati kerajaan 1000 tahun. Di mana Yesua sebagai rajanya. Wow, luar biasa. Bumi yang baru, Yerusalem baru. Kita baca satu ayat, 1 Tesalonika 5 ayat 9. Bapak Ibu masih kuat nggak bersama dengan saya? Masih kuat? Haleluya. Kita baca ya. 1, 2, 3. Sebab Elohim tidak menempatkan kita ke dalam murka, melainkan ke dalam pemeliharaan keselamatan melalui Tuhan kita, Yeshua HaMashiach. Bapak Ibu nggak usah bingung. Karena pengajaran di luar sana berusaha menolak adanya rapture. Tapi kita percaya apa yang tertulis dalam kitab suci. Kita tidak akan ditempatkan ke dalam apa tadi Bapak Ibu? Murka. Murka itu artinya masa kesusahan besar di mana cawan amarah Tuhan benar-benar dicurahkan. Tidak ada lagi Ruach HaKodesh. Yang berkuasa di situ siapa Bapak Ibu? Setan. Dunia ada Ruach HaKodesh saja. Begitu luar biasa. Serangan setan, gaya kerja setan luar biasa. Dunia semakin jahat. Sekarang kita renungkan. Gimana kalau tidak ada Ruach HaKodesh? Waduh. Motong kepala orang seperti motong kepala ayam. Mencuri suka-sukanya. Barbar. Makanya tujuan kita mempersiapkan diri untuk kita dituai sama Yeshua HaMashiach. Amin. Ini tujuan kita, semangat, rajin ibadah, melayani Tuhan, jaga kekudusan, hidup dalam kebenaran. Amin. Jangan sampai mikir, ya gak apa-apa deh, aku tertinggal, nanti aku bisa meloloskan diri. Sekarang saya tanya, bisa gak kita meloloskan diri? Dunia sekarang, waduh. Selagi Bapak Ibu megang handphone, ketahuan gak? Ketahuan semua. Dan itu kamera semua ada di seluruh alam jagat bumi ini Bapak Ibu. Mau lari kemana? Ke lubang semut. Apalagi yang sudah di jus. Wah itu trackingnya ada sama Bapak Ibu semua. Tapi nggak ada di Kehilat ini. Amin. Kita pure blood. Apa itu pure blood? Darah kita murni. Jangan dikotori lagi dengan cairan-cairan setan. Hati-hati ya. Jadi mereka ini sudah menyiapkan semuanya. Sehingga manusia kalau lari nggak akan bisa melarikan diri. Sampai lubang semut kelihatan. Semua di tracking. Nah Indonesia sekarang sudah mulai menerapkan nih. Kalau ada uang nganggur. Akan diapain sama pemerintah Bapak Ibu? Dibekukan. Diambil alih sama pemerintah. Tanah didiemin. Pengennya investasi supaya harganya naik. Diapain sama pemerintah? Nah ini ada apa nih? Kadang kita harus berpikir kritis. Karena semuanya nanti akan dikuasai sama pemerintah. Kita udah nggak bisa ngapa-ngapain. Semuanya sistem digital. Sertifikatmu udah nggak laku. Ngeri ya Bapak Ibu ya. Semuanya serba digital. Lanjut. Ya.
Jadi Bapak Ibu ini secara garis besar 3,5 tahun pertama damai, 3,5 tahun berikutnya pembinasa keji melanggar perjanjian dan menajiskan bait suci, dimulailah the Great Tribulation. Ini secara gambarannya. Lanjut. Pengangkatan adalah peristiwa ketika orang percaya diangkat sebagai pembebasan dari masa kesusahan, sedangkan kedatangan Yeshua terkait hari penghakiman. Jadi Yeshua datang itu bukan menjemput, tetapi menjadi hakim. Kedatangan Yeshua yang kedua kali. Sementara rapture, kita dibebaskan dari masa kesusahan besar. Sampai sini bisa diikuti ya Bapak Ibu ya. Perbedaan antara rapture dengan penghakiman. Kedatangan Tuhan yang kedua kali. Lanjut. Nah, ini dia. Saya mau kasih tahu berita di Israel. Ini apa yang Anda tahu Bapak Ibu? Lembu apa ini? Lembu betina merah ya. Israel terus mencari, udah ketemu, tiba-tiba ada satu rambut helai berwarna putih, akhirnya batal. Terus cari. Nah, coba lihat nih Bapak Ibu. Setelah Yerusalem jatuh tahun 70 Masehi, akhirnya setelah 2000 tahun, menantikan tanda dari Tuhan, sekarang telah terbukti dengan lahirnya sapi merah atau red heifer. Setelah berapa tahun Bapak Ibu? 2000 tahun. Wow. Muncul nih. Nah kemarin kita nggak tahu kabarnya, ada yang mati, ada yang ketemu rambut yang beda warnanya, bulunya gitu ya. Akhirnya nggak bisa untuk pembakaran lembu betina merah. Tiba-tiba saya mencari-cari tahu, kok nggak ada beritanya ya? Padahal ini udah dikirim dari Amerika, dari mana-mana ke Israel membawa lembu betina merah. Kemarin katanya Pesah, kemarin katanya mau akan disembelih di perayaan Pesah. Mereka udah latihan. Lanjut. Gambar-gambar lagi nggak? Nah, ini dia. Ini mereka sedang latihan ya Bapak Ibu. Ini apa nih, ada yang tahu nggak? Kira-kira ini siapa ini? Ini para Kohanim. Apa itu Kohanim? Para imam besar. Kohen Gadol. Katakan dengan saya Kohen Gadol. Kohen Gadol artinya imam besar. Mereka dari beberapa tahun lalu sudah gladi resik. Apa itu gladi resik? Sudah persiapan. Nanti kalau ketemu lembu betina merah, langsung potong. Ada ritualnya segala macam, nanti abunya akan ditaburkan di bait suci yang ketiga. Ini mereka latihan loh Bapak Ibu, ini nggak main-main nih. Terus ada tabut perjanjian ditemukan oleh ilmuwan namanya Ron Wyatt, dan itu sudah beberapa tahun lamanya. Ternyata tabut perjanjian itu ada di bawah salib Yeshua. Makanya pada saat Yeshua mati ada gempa bumi, sehingga darah Yeshua ngocor, akhirnya netes ke tabut perjanjian sebagai syarat penghapusan dosa. Wow, ini masuk berita heboh sekali Bapak Ibu. Tabut perjanjian sudah ketemu, imam besar sudah latihan, sudah gladi resik. Jadi nanti pada saat bait suci diresmikan, mereka langsung upacara. Sudah ngerti liturginya, sidurnya, seperti itu ya. Lanjut. Nah ini dia.
Ini berita terbaru yang saya dapatkan dan ini disembunyikan. Konfidensial supaya apa? Nggak ganggu. Karena Israel sekarang sedang ngapain sama Hamas? Perang. Kalau mereka koar-koar bisa digagalkan ritual ini. Ritual apa? Nih, apa ini Bapak Ibu kira-kira? Ini kambing atau sapi nih? Lembu betina ya. Red Haver. Temple Dreamer. Wah, ini sudah datang. Dan ini sudah posisinya di apa ini Bapak Ibu kira-kira? Sudah siap untuk di apa ini? Imam itu nggak sembarangan sembelih Bapak Ibu. Dicek satu bulu aja warna putih, batal. Ini Yesua mau datang. 2000 tahun kita menanti-nantikan kedatangan Yesus. Sekarang saya dapat beritanya ini. Dan ini belum terekspos dimanapun. Lanjut ya beritanya. Yuk. Siapa Bapak Ibu? Kohen Gadol. Berhadapan dengan siapa? Lembu betina merah. Dan ini sudah diverifikasi. Dan ini juga sudah latihan. Dan akhirnya ada footage. Footage itu apa ya? Video CCTV yang menangkap lembu betina merahnya sudah siap untuk ini belum ada di berita manapun. Ini gambarnya footage Bapak Ibu. Karena memang ini tidak dipublikasikan. Berarti kalau lembu betina merahnya sudah disembelih, berarti bait sucinya sebentar lagi akan segera Nah, ini dia. Gambar apa Bapak Ibu? Lembu betina merahnya dibakar. Was the first. Apa itu the first? Setelah ribuan tahun. Untuk mendapat footage ini nggak sembarangan Bapak Ibu. Karena memang mereka nggak mau dipublikasikan. Ada yang tahu ini terjadi kapan? Ada yang tahu? Bulan Juli 2025. Bulan apa? Juli. Kemarin. Makanya kita tuh menunggu berita kok nggak ada. Ternyata ini. Imam besar, Kohen semuanya udah siap dipotong, akhirnya dibakar. Kalau sudah dibakar, abunya itu sudah siap untuk pentahbisan bait suci. Bait sucinya belum ada, tapi ingat Israel bangun bait suci dalam hitungan hari. Karena sistemnya bukan di semen, bukan di aci, no, sistemnya knockdown. Apa knockdown? Cet. Dalam hitungan hari mereka bisa bikin bait suci. Lanjut ya. Kita akan tonton video yang terjadi di Eropa. Mereka sudah siap menyongsong kedatangan anti Hamasyah. Semoga ada suaranya. Sweden is moving into the future with IDs, wallets, keys, all in your hand. These tiny rice-sized implants have gained significant popularity. The trend of microchip implants is rapidly growing in Sweden as thousands of people adopt this new way of life. Dan ini sudah puluhan ribu orang memakai tanda. Sudah lama sih memang, tapi yang terbaru makin banyak lagi orang pakai. Gunanya apa sih microchip? Bagi mereka tuh semua serba mudah, nggak perlu bawa dompet, nggak perlu bawa STNK, nggak perlu bawa SIM,
nggak perlu bawa apapun, cuman tinggal sodorkan tangan. Semua data kita sudah ada. Terus kalau diculik, ketahuan. Di mana nih orang ini? Life, the biochips provide a convenient alternative to carrying keys, credit cards, and train tickets. There are approximately 30,000 citizens that have willingly 30.000 embraced orang microchip sudah implants. menerima Would you di take this Swedia. implant or stick with your phone? 30.000 Bapak Ibu. Kita beberapa tahun lalu sih memang. Nah sekarang yang Neuralink terbaru starts with a Neuralink surgeon itu drilling buatan a Elon hole in your Musk. head Otak about the size of a diimplan coin. dengan Then chip a robot supaya terkoneksi. Dan ini diperjualbelikan Bapak Ibu. Kita lihat seperti apa sistemnya. robotic arm carefully inserts the ultra-thin, flexible threads into your brain. These threads are finer than a strand of hair and are equipped with electrodes that directly interact with the cells in your brain. This implant is capable of interpreting your Kita nggak perlu thoughts and mencetak apa applying untuk them nyalain to mobil, hanya real-life mikir aja actions. udah jalan Bapak Ibu mobilnya. Gila ya. Mau nyalain smart TV, mikir aja, TV nyala, ceret. Nyalain mobil, bayangin mobil nyala, ceret, nyala. Karena sudah terkoneksi dengan otakmu. Nah, dan ini sudah diperjualbelikan namanya Neuralink. Elon Musk. Sepertinya itu saja penyampaian saya hari ini. Berjaga-jaga, Yesua bisa datang di musim panas. Amin Bapak Ibu. Musim panas itu rentang waktunya sampai akhir Oktober. Dan ada hari raya yang belum digenapi Yesua. Hari raya apa? Yom Teruah. Dan kita luangkan waktu khusus di hari Senin 22 September. Kita ada praise and worship. Kita akan ada saling menguatkan, peneguhan satu dengan yang lainnya, meminta ampun dengan saudara-saudari kita. Siapa tahu musim panas sudah dekat. Yesua akan menjemput kita di awan-awan. Sekarang kita semua bangkit berdiri, kita mengucap syukur buat firman Tuhan. Kita baca sama-sama slide yang ada di depan sebagai afirmasi kita di hadapan Tuhan. 1, 2, 3. Hidup bijak sebagai anak Elohim di akhir zaman untuk kemuliaan Aba Yahweh. Beshem Yeshua HaMashiach. Haleluya. Amin. Kita berikan kemuliaan bagi Bapak Yahweh. Kita mengucap syukur buat firman Tuhan dan juga persembahan yang akan kita tabur. Saya minta kesediaan Pak Yohanes berdoa mengucap syukur buat firman Tuhan dan juga persembahan yang kita akan tabur. Haleluya. Haleluya. Sungguh besar Engkau mengasihi kami, Bapa. Kami harus berjaga-jaga. Terpujilah nama Bapa Yahweh yang mengasihi kami. Dimulai dari Pak Gembala di tempat ini, Pak Yosef Aditya dan istri dan seluruh anggota jemaat. Diingatkan untuk mempersiapkan diri, untuk menjaga kekudusan hati setiap kami anak-anak Bapa Yahweh di dalam Alepto Denpasar ini. Haleluya. Biarlah Bapa melayakkan setiap kami. Bapa menyucikan, menguduskan kami. Terima kasih Bapa untuk firman yang menguatkan kami. Amin. Untuk berjaga-jaga, untuk tidak main-main dengan ketidakbenaran. Terima kasih Bapa. Haleluya. 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 Dan kami juga bersyukur untuk kesempatan memberikan persembahan sebagai tanda
cinta kasih kami kepada Bapa Yahweh Elohim. Setiap apa yang kami terima dari Bapa Yahweh, kami akan sisihkan sebagian untuk sebagai taburan benih yang di mana kami percaya saatnya nanti tuayan itu kami akan mendapatkan tuayan yang sangat berlimpah sehingga setiap kami jemaatmu tempat ini bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Haleluya, haleluya. Semua katakan amin. Jemaat dipersilakan menabur, Bapak Yahweh memberkati. Hari ini harinya Yahweh, harinya Yahweh. Mari kita bersukaria, bersukaria. Hari ini harinya Yahweh. Mari kita bersukaria. Hari ini harinya Yahweh. Katakan hari Senin, hari Selasa, harinya Yahweh, harinya Yahweh. Hari Rabu, hari Kamis, harinya Yahweh, harinya Yahweh. Hari Jumat, harinya Yahweh. Hari Sabtu, harinya Yahweh. Hari Minggu, semua harinya Yahweh. Sama-sama kita bangkit berdiri, katakan hari ini harinya Yahweh, harinya Yahweh. Mari kita bersukaria, bersukaria. Hari ini harinya Yahweh. Mari kita bersukaria. Hari ini harinya ya. Sekali lagi katakan hari ini harinya Yahweh, harinya Yahweh. Mari kita bersukaria, bersukaria. Bersama katakan hari ini harinya Yahweh. Mari kita bersukaria. Hari ini harinya Yahweh. Berikan tepuk tangan yang meriah. Haleluya, haleluya. Silakan Pak Gembala. Cek. Ya, silakan duduk sebentar. Saya akan membacakan pengumuman. Ya, kita akan kembali berkumpul di ibadah Syabat pekan depan di hari Sabtu jam 4 sore. Kita akan semakin bersemangat. Amin Bapak Ibu. Karena musim panas sudah dekat. Berjaga-jaga. Yang masih bolong-bolong, ayo kembali beribadah, kembali melayani Tuhan selagi masih ada waktu yang baik. Amin. Yang kedua, ya. Oke, kita doakan untuk Bunda Baby yang dalam pemulihan kesehatan. Nanti kita akan doakan. Hari ini dia sedang cek di rumah sakit untuk pemulihan kesehatannya. Yang ketiga, jika Bapak Ibu jemaat terkasih yang ingin melihat update persembahan Kehilat Alefto Bali, setiap Syabat Ibu Gembala akan membawakan laporan keuangan. Jadi bagi yang ingin melihat bisa langsung supaya tidak ada dusta di antara kita. Semua terbuka, tidak ada yang ditutup-tutupi, clear di hadapan manusia, clear di hadapan Bapak Yahweh. Amin. Karena kalau tidak clear, tidak mungkin kita akan rapture. Jadi ini memang tugas kita sebagai tim penggembalaan harus terbuka, supaya tidak ada kasak kusuk di belakang, tidak ada suara-suara sumbang di belakang. Makanya, oke, kita juga dukung doa Zakaria yang dalam pemulihan kesehatan, Pak Zagora juga dalam pemulihan kakinya juga.
Saya juga meminta Bapak Ibu mempersiapkan waktu tanggal 22 September hari Senin, jam 5 sore kita sudah kumpul. Amin Bapak Ibu. Kita akan ada pujian penyembahan, kita akan mempersiapkan perayaan Hari Raya Satu Tisri, musim panas. Siapa tahu Yeshua datang menjemput kita di awan-awan kemuliaannya. 22 September hari apa? Senin. Jadi yang bekerja bisa mengatur supaya mungkin bisa izin atau bagaimana, atau pulang lebih awal. Makanya saya jauh-jauh hari menginformasikan supaya jemaat boleh mempersiapkan waktu untuk kita merayakan Hari Raya Yom Teruah 1 Tisri 5786. Sekarang kita hitung Bapak Ibu. 5 tambah 7 berapa? 12 tambah 8 20 tambah 6 26 itu jumlah gematria siapa Bapak Ibu? Yahweh. Dan huruf ke-8 bahasa Ibrani, huruf apa? Alfabet Ibrani Het. Dari kata juga kata dasar Chai yang artinya kehidupan. Kayai, kehidupan yang kekal. Apakah ini kita akan masuk dalam kehidupan kekal bersama Yeshua? Bisa saja terjadi. Semua sudah genap, semua sudah di depan mata kita. Lembu betina merah sudah disembelih. Apalagi? Saya nggak tahu, itu haknya Bapak Yahweh, amin. Hanya Bapak Yahweh yang tahu kapan dia akan datang menjemput kita di awan-awan kemuliaan. Tugas kita berjaga, dia datang dalam waktu yang tidak kita duga-duga. Itu saja pesan saya, tetap setia, tetap taat, tetap semangat dalam melayani Tuhan, amin. Tetap setia beribadah, jangan lihat kanan kiri, tinggalkan syahwat-syahwat duniawi, kita akan menyongsong Tuhan di awan-awan kemuliaan. Dunia sudah semakin mengerikan, kerusuhan di mana-mana. Hanya tangan Tuhan yang bisa menolong kita. Karena kita semua bangkit berdiri, kita berdoa. Kita akan tutup ibadah Syabat pada sore hari ini. Haleluya. Bapa Yahweh yang bertata dalam kerajaan Syamayim, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti dalam kerajaan Syamayim. Terima kasih buat ibadah Syabat yang luar biasa. Terima kasih kami boleh diberikan kesempatan untuk kami melaksanakan Syabat yang kados di hadapan-Mu ya Bapa Yahweh. Terima kasih buat isi hati-Mu yang sudah disampaikan kepada seluruh mempelai-mempelai bahwa musim panas sudah dekat. Biarlah firman-Mu tertancap dalam jantung hati kami semua. Untuk kami berjaga-jaga menjelang kedatangan-Mu yang sudah di depan mata. Dunia sedang menuju kepada kebinasaan, tetapi anak-anak Bapa Yahweh aman dalam genggaman tangan Bapa Yahweh. Ajar kami makin setia ya Bapa. Ajar kami makin sungguh-sungguh dalam mengikut Engkau ya Bapa. Ajar kami bangkit iman dan percaya kami. Ajar kami hidup dalam kekudusan-Mu ya Bapa Yahweh. Mengejar kekudusan-Mu ya Tuhan. Kudus tahirkan kami semua dengan kuasa darah-Mu Yeshua HaMashiach. Terima kasih Bapak Yahweh. Kami saat ini berdoa untuk Bunda Baby yang saat ini dalam kontrol di rumah sakit ya Bapak Yahweh. Bapak Yahweh memakai tim dokter, tim medis dan juga obat-obatan yang diminumnya. Dengan kuasa bilur Yeshua HaMashiach, segala sakit penyakitnya Bapak yang angkat saat ini. Saat ini Bunda Baby sudah sehat dalam nama Yeshua HaMashiach. Yahweh Rafa, Yahweh penyembuh yang ajaib. Saat ini Bunda Baby sudah sehat kembali. Sehingga boleh merayakan Syabat kembali di waktu-waktu yang akan datang.
dan merayakan Yom Teruah bersama-sama dengan kami. Juga untuk Zakaria ya Bapa, kuasa yang sama dari Bapa yang menjamah Zakaria saat ini, dan juga Bapak Zagora dengan bilur Yeshua, segala penyakitnya telah disembuhkan hari ini, sehingga kami boleh bersama-sama kembali merayakan Syabat bagi Bapak Yahweh. Terima kasih Bapak, memberkati usaha dan pekerjaan Kehilat-Mu di tempat ini, baik yang bekerja, baik itu juga di marketplace, baik itu di usaha dagang, apapun yang mereka kerjakan, dibuat berhasil dan beruntung. Menjadi kepala, bukan menjadi ekor. Selalu naik dan bukan turun. Hidup kami di bumi, diberkati, jadi terang, jadi berkat dimanapun kami berada. Nama-Mu ditinggikan, Nama-Mu dimasyurkan. Terima kasih Bapak Yahweh. Kami juga kedatangan tamu hari ini, Ibu Rentauli Pangaribuan bersama dengan anaknya. Kami bersyukur Bapak, kami sudah lama tidak berjumpa dengan keluarga ini. Terima kasih buat kesempatan Engkau boleh mempertemukan kami di ibadah Syabat yang kudus pada sore hari ini. Kami yakin dan percaya karya Tuhan, cinta kasih Tuhan yang menyatukan hati umat percaya dimanapun kami berada. Kasih Adonai Yeshua HaMashiach yang menyatukan kami dalam segala perbedaan, segala apapun Bapa. Kami yakin dan percaya ada rencana Tuhan yang indah bagi kami semua hari ini. Nama Bapa Yahweh ditinggikan, nama Yeshua HaMashiach dimasyurkan, dimuliakan melalui Kehilat di tempat ini. Terima kasih Bapa. Shalom, shalom, shalom. Menguasai hati, jiwa, dan roh kami. Untuk kami mempersiapkan tubuh, jiwa, roh kami. Untuk menyongsong kedatangan Yeshua di awan-awan kemuliaan-Mu. Siapakah kami ini ya Tuhan? Penuh dengan kekurangan, kelemahan. Layakan kami semua ya Bapa. Jika ada kekurangan, kesalahan dari setiap kami saling mengampuni, saling mengasihi satu dengan yang lainnya. Di dalam kasih Yeshua HaMashiach. Terima kasih Bapak Yahweh. Kau beracara hari ini. Nama-Mu ditegakkan, Nama-Mu dimasyurkan. Dari Pulau Yah sampai Pulau W. Nama-Mu berkumandangan sampai kepada bangsa-bangsa. Terima kasih buat persembahan yang sudah kami tabur pada sore malam hari ini. Kami yakin dan percaya Engkau suci kudus tahirkan persembahan ini menjadi persembahan yang kados, yang tamim dan kosher di hadapan Bapa Yahweh dan menyenangkan hati Bapa Yahweh. Dan Bapa Yahweh akan membalaskan berkat ribuan kali lipat ganda seturut dengan kekayaan kehormatan di dalam Yeshua HaMashiach. Sebentar Kehilat-Mu kembali pulang ke rumah masing-masing. Bapa Yahweh menjaga melindungi Kehilat-Mu. Tibakan di rumah dengan selamat tanpa kurang suatu apapun. Bertemu dengan orang-orang yang kami kasihi. Ikat kami semua dalam tali kasih-Mu yang sempurna. Untuk kami bertemu kembali di jam-jam ibadah kami yang berikutnya. Di dalam cinta kasih-Mu yang luar biasa. Janganlah membawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskan kami semua dari segala yang jahat. Karena dunia sedang menuju kepada kebinasaan. Setan sedang merajalela di mana-mana. Tetapi biarlah kasih Bapa Yahweh menjaga, menaungi jemaat-Mu dimanapun mereka berada. Baik yang menyaksikan secara streaming online maupun Aleph Tobali di tempat ini. Tutup bungkus kami semua dengan kuasa darah Yeshua HaMashiach. Kami juga berdoa untuk Ibu Komang ya Bapak Yahweh, yang saat ini sedang dalam pemulihan kecelakaan. Dengan bilur-bilur Yeshua, segala luka-luka yang saat ini sembuh tahor dalam nama Yeshua HaMashiach. Sehingga dia boleh kembali bekerja dengan penuh sukacita, melayani dan mengasihi Bapak Yahweh, dan beribadah Syabat bersama-sama kami di waktu-waktu yang akan datang. Dan kami bersyukur Ibu Komang sudah mendapatkan pekerjaan di tempat yang baru. Toda Rabba Vinus Sheba Shamaim. Kasih-Mu begitu dahsyat luar biasa melalui Ibu Komang yang setia ini ya Bapa. Engkau memperlihatkan kuasa dan mujizat-Mu ya Bapa. Biarlah Ibu Komang di tempat yang baru menjadi terang, jadi berkat, jadi teladan dimanapun dia berada. Terima kasih Bapak Yahweh. Kami juga tak lupa berdoa untuk Diah Dewi, anak dari Pak Agus yang ada di Jakarta. Kami lama tidak berjumpa, tapi kasih Bapak Yahweh menjaga, melindungi Diah Dewi saat ini ya Bapak. Apapun yang dikerjakan tangannya juga dibuat berhasil dan beruntung. Jadi terang, jadi berkat dimanapun mereka berada. Terima kasih Bapak Yahweh.
Kami bersyukur untuk jemaat-Mu yang berhalangan hadir pada sore hari ini. Bapak Yahweh, ketuk hati mereka untuk kami kembali datang beribadah bersama-sama selagi musim itu masih ada bagi kami. Karena musim panas sudah dekat. Ajar kami untuk berjaga-jaga senantiasa. Terima kasih Bapak Yahweh. Kami bersyukur punya Elohim yang dahsyat perkasa. Punya Elohim yang mengasihi kami. Memberikan tanda-tanda kedatangan Tuhan di awan-awan kemuliaan-Mu. Termetrai sempurna Dafar Yahweh di jantung hati para mempelai-mempelai-Mu. Engkau sempurnakan dengan darah-Mu Yeshua HaMashiach. Terima kasih Bapak Yahweh. Inilah doa dan ucapan syukur kami. Di dalam dan demi nama Yeshua HaMashiach. Ajarkan kami Avinu Sheba. Avinu Sheba Shamayim, Itkadesh Mekatavo Malkuteka, Yeaser Resonika, Asher Bashamayim Gamba Ares, Et Lehem Uket Uketlanu Hayom, Umekalanu Alkobotinu, Asher Makalu Alti venulideni sayon, imprekal senumin ara, ilekah mamlaka weheke pura, wehati beret leomi olami. Angkat pujian Avi Toda Raba. Bapak, terima kasih. Bapak, terima kasih. Bapak, terima kasih. Angkat tanganmu dan hatimu di hadapan Bapa untuk terima berkat-Nya. Jika engkau baik-baik mendengarkan suara Yahweh Elohimmu dan melakukan dengan setia segala perintah yang telah kusampaikan kepadamu pada hari ini, maka Yahweh Elohimmu akan mengangkat engkau di atas segala bangsa di bumi. Segala berkat ini akan datang kepadamu dan menjadi bagianmu jika engkau mendengarkan suara Yahweh Elohimmu. Baruk atah bair faruk atah basyadeh, diberkatilah engkau di kota, diberkatilah engkau di ladang. Baruk peribit neka ufria fehem teka, segar ala veka westerot soneka. Diberkatilah buah kandunganmu, hasil bumimu, hasil ternakmu, yang anak lembu sapimu dan kandungan kambing dombamu. Baruk tanah kaumi sarteka, diberkatilah bakulmu dan tempat adonanmu. Baruk ata befoika ufaruk ata betseteka. Diberkatilah engkau pada waktu masuk, diberkatilah engkau pada waktu keluar. Terimalah berkat imam. Yevareka Yahweh, weismereha. Ya Yahweh panau eleka wikuneha. Isa Yahweh panau eleka we Hashem leka shalom.
Yahweh memberkati engkau dan melindungi engkau. Yahweh menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Yahweh menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Baruk ata Yahweh Eloheinu melek haolam besem Yeshua HaMashiach waruah hakodes kile olam vaed kile olam kasdo yang sudah diberkati sama-sama kita katakan sukses besar. Bapak Yahweh memberkati. Shavuot Tov.